Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan juga guru pamong Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, saya Zulkifli, guru SMK Negeri 1 Kempas, Kabupaten Indragiri Riau, merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran PPL pada mata pelajaran pembiakan tanaman, materi penyiapan bahan tanam. Berikut video pelaksanaan pembelajaran PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita hari ini melaksanakan kegiatan pembelajaran pembiakan tanaman dengan materi penyiapan bahan tanam. Nah, sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan belajar, kita melakukan doa terlebih dahulu. Memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Rizky. Semoga dengan kita memanjatkan doa tadi, kegiatan kita berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Kemudian Bapak ngetik kehadiran melalui video Zoom, dan juga Bapak akan mengirimkan link untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siap Anda semua? Siap, Pak. Pancasila, anak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila. Sekarang ini kan sedang dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menerapkan 5M ya. Apa itu 5M? Pertama yaitu mencuci tangan ya. Sering kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada yang masih pelajaran apa? K3LH, Pak. Ya, K3LH atau singkatan dari K3LH. Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Ya, di perusahaan K3LH itu sangat-sangat diperlukan ya, harus dijalankan. Ingat, apa kira-kira tujuan dari K3LH? Siapa yang bisa? melindungi para pekerja. Ya, yang pertama adalah melindungi para pekerja atas hak dan keselamatannya. Tingkatkan kesejahteraan hidup. Terima kasih Ananda sudah mengingat materi pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang penyiapan bahan tanam, di mana tujuan pembelajarannya dengan kita mempelajari ini, maka Ananda diharapkan menyiapkan bahan tanam ya, yaitu bahan tanam secara vegetatif maupun secara generatif. Model pembelajaran kita hari ini yaitu project based learning. Akhir dari kegiatan pembelajaran ini, Ananda sama itu akan menghasilkan bahan tanam. Ananda akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Satrio, kemudian Tania, dan juga Hanadika. Apakah sudah terlihat Anda semua? Iya, Pak. Lihat ya, mata pelajarannya adalah pembiakan tanaman, dan materi kita penyiapan bahan tanam. Nah, perkembang biakan tumbuhan itu terdiri atas 2. Yang pertama yaitu vegetatif, yang kedua apa? Generatif.
Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada PPT ini. Yang pertama itu gambar apa? Coba dilihat. beras, Apa saja contohnya? pisang, bambu, Pisang, kemudian cocor bebek, ada yang berkembang biak dengan menggunakan spora. Ya. Ya, Pak. Nah, spora ini contohnya itu tadi ada pada tumbuhan paku atau pakis-pakisan. Dan terakhir yaitu perkembangbiakan dengan geragih atau stolpen. Selain dari stroberi, apa lagi kira-kira? eceng gondok, Pak. Apa? Eceng gondok. Eceng gondok. Eceng gondok ya betul. Keladi. Ya betul, keladi. Sekarang siapa coba yang pernah mencangkok? Ada yang sudah pernah mencangkok? Pernah, Pak. Nah, kalau Syarifah tadi pernah mencangkok apa Syarifah? Mengupas kulit luarnya, Pak, lalu dibungkus Ya. dengan tanah atau sabut, lalu dilapisi plastik. Betul. Nah, ini contohnya mencangkok. Tadi Mardiana, Syarifah itu sudah pernah melakukan cangkokan. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama itu kita pilih dulu sebenarnya. Kita pilih cabang yang kita cangkok. Itu tentu merupakan cabang yang sehat, ya. Kemudian ukurannya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, kita kupas kulit dan kambiumnya. Nah, kemudian baru dilakukan penyiraman, ya. Ini cangkok. Nah, kemudian ini sambung pucuk. Untuk kita membutuhkan batang bawah dan juga batang Atas. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif, ya, di mana perkembangbiakan secara generatif ini itu membutuhkan proses gerakan, ya, antara sel jantan dan juga sel betina. Nah, ini yang kita sebut dengan bunga sempurna. Yang pertama yaitu ada daun mahkota. Warna-warna yang menarik itu, ya, warna-warna yang sangat menarik terlihat itu ada satu fungsinya, ya, yaitu untuk menarik perhatian Hewan, ya, serangga, serangga, ya. Tujuannya apa? Serangga datang ke situ. biar bisa serangganya menyerbukan gitu, membantu Ya, penyerbukan. betul. Ya, karena penyerbukan itu ada dibantu oleh hewan, ya, pada umumnya oleh serangga. Nah, kita masuk pada biji, di mana biji ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan dikotil dan ada yang monokotil. Apa yang disebut dengan dikotil? Biji berkeping dua, Ya, kalau monokotil, biji berkeping satu. keping satu. Nah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan diskusi, Bapak mau tanya dulu nih dari kegiatan pembelajaran kita, ya. Bapak mau tanya itu tadi kita sudah membahas tentang bahan tanam, ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan bahan tanam? Saya, Pak. Ya, silahkan Syarifah. Bahan tanam adalah bagian dari pohon induk yang digunakan untuk memperbanyak tanaman, baik untuk perbanyakan secara vegetatif atau untuk perbanyakan secara generatif. Iya, betul sekali ya. Kemudian, nah kalau gitu, apa contoh bahan tanam yang vegetatif? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Ananda Satrio ya. Pak. Ya, silakan Ananda Satrio. Bahan tanam dari vegetatif tek, cangkok, populasi, Pak. Ya, populasi atau penyambungan tadi. Nah, itu yang vegetatif. Kalau yang generatifnya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ananda Bahar. Yang berasal Iya, yang berasal dari biji. Bapak kasih kesempatan dulu. Siapa kira-kira yang mau bertanya?
Ya, silakan Ananda Syarifah. Pak, apakah satu tanaman bisa berkembang biak dengan dua cara, baik generatif atau secara vegetatif? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira apakah ada Ananda yang bisa memberikan jawabannya? Saya Pak. Ah, boleh. Mangga bisa ditanam dengan biji atau bisa juga dicangkok Ya, betul. cabangnya. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi, ya. Dan Bapak akan memasukkan kalian ke dalam breakout Zoom, ya. Jadi nanti kalian itu masing-masing kelompok akan berdiskusi di dalam break Zoom-nya. Bisa dipahami, Ananda? Iya. Silahkan Ananda join ke itu break zone, join ke masing-masing grupnya. Udah diskusinya. Udah Pak. Masing-masing kelompok itu akan melakukan kegiatan presentasi, ya. Bahan tanam bisa berasal dari Siapa yang membacakan kelompok 2? Syarifah, Pak. Oh ya, silakan Syarifah. Kelompok 2, Rizky Wahyudi, Syarifah, Widiawati. Vegetatif lebih cepat berbuah, keuntungannya. Berkembang biak lebih cepat. Menghasilkan tanaman baru yang sama sifatnya dengan indukan. Ya, Kerugiannya adalah memiliki variasi dalam pengembangbiakan. Terus mencakok tidak sekuat dengan tanaman dengan biji. iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Setelah melaksanakan diskusi ini, Bapak akan mendemonstrasikan tentang perbanyakan atau penyiapan bahan tanam itu dengan penyiapan bahan tanam melalui benih ataupun biji. Jadi kita membuat benih, ya. Yang pertama yang kita pilih tentu adalah buah tomat dengan tingkat kematangan yang sempurna, ya. Kemudian sehat secara visual. Contohnya terlihat, Lihat, Pak. ya. Kemudian buah tomat ini kita akan belah, ya. Kita belah, kemudian kita ambil biji yang ada di dalamnya. Setelah itu, misalkan ada yang tenggelam dan ada yang timbul. Nah, yang mana kira-kira yang kita pilih? Biji yang tenggelam atau biji yang timbul? Tenggelam. Yang tenggelam. Dengan cara apa kita mengeringkannya? Dijemur. Ya, inilah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang penyiapan bahan tanam dari buah tomat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta kepada Ananda kira-kira apa saja kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita sekarang. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Syarifah. Ada tanaman yang bisa secara generatif dan vegetatif, ada juga yang hanya salah satunya. Silakan, Rudin. Penyiapan bahan tanam dari biji bisa dilakukan dengan cara sederhana. Ada tanaman yang bisa secara generatif dan vegetatif, ada juga yang hanya salah satunya. Ya, silakan. Bahan tanam dari vegetatif contohnya cangkok, stek, tunas, okulasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk pembelajaran berikutnya, itu kita akan masuk ke materi persiapan tempat persemaian. Tidak lupa, Bapak juga mengingatkan kembali kesehatan Ananda semua. Ya, terima kasih atas perhatian Ananda semua. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa mulai. Terima kasih Anda semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.